البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di akhir-akhir muka surat 71 dari kitab Al-Hukmu ala Syekh Far'un an Tasawwurih. Qala Fadilatul Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullahu taala, "Tsumma innal Islama yanha 'anil fasadi fil ard." Kemudian sesungguhnya Islam itu melarang dari kerusakan di bumi. Ya wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian membuat kerusakan di bumi setelah bumi itu diperbaiki dengan tauhid, dengan sunnah, dengan ketaatan, sebagaimana dijelaskan oleh para mufassirin. Baik. Juga dalam ayat yang lain, pertanyaan pengingkaran dari Allah Ta'ala, fahal asaitum ing tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Maka apakah apabila kalian itu berkuasa, menurut salah satu penafsiran, tawallaitum menjadi wali, menjadi penguasa, kemudian kalian membuat kerusakan di bumi dan kalian memutuskan rahim-rahim kalian, setelah berkuasa malah jadi jahat. Ini orang-orang yang telah dikutuk, orang yang terancam kutukan dan laknat dari Allah Ta'ala. Wa antaqtilin nisa'i wal atfal. Dan juga Islam melarang dari pembunuhan terhadap para wanita, anak-anak, wasyuyukh, orang-orang yang tua renta, al-ajizin, orang-orang yang lemah. Hatta fil hurubil lati bainal muslimina wal kuffar. Sampai bahkan di dalam peperangan-peperangan yang terjadi di antara kaum muslimin dan orang-orang kafir. Sementara orang-orangnya Khomeini, orang-orang Syiah Rafidhah, baik yang di Yaman ataupun pasukan yang dari luar, memang pasukan Iran pun datang kan. Mereka membunuhi wanita dan anak-anak dan tidak ambil berat dengan itu di waktu di Yaman itu. Na'udzubillah. Tetapi kalau mereka ada teman mereka yang tertembak, nah sementara kaum muslimin menunggu kalau ada orang berusaha membantu dari kalangan pasukannya Rafidhah akan ditembak juga. Nah, mereka pandai, mereka tahu muslimin penyayang. Nah, mereka akan mendatangkan para wanitanya mereka untuk mengambil orang-orang yang luka itu, diheret atau diangkat. Sementara muslimin tak menembak wanita, tapi mereka sendiri orang kafirnya itu, orang Syiah Rafidhah menembak. Tidak malu untuk menembak para wanita, menembak anak-anak yang usia 5 tahun pun ditembak. Dibunuh, dipecahkan kepalanya. Ini Rafidhah, na'udzubillah. Malam yuharib haula'i ka ghairihim. Selama orang-orang tadi tidak memerangi, tidak ikut berperang seperti yang selain mereka. Kalau ikut-ikutan berperang ya salah sendiri. Makanya di dalam perang salib itu, istilahnya perang salib ya, muslimin tidak membunuhi para pendeta, tetapi tatkala pendetanya juga ikut maju, ikut memberikan semangat, ikut di medan perang, akhirnya ya mereka terkena tebasan pedang, terkena tembakan panah dan hujaman tombak dan seterusnya. Salah sendiri, tidak mau menepi. Kalau mereka jadikan biara mereka tempat penyimpanan. Nah, itu dijelaskan oleh para ulama, kalau biaranya memang menjadi tempat untuk takhtid, untuk merancang strategi atau penyimpanan senjata, ya salah sendiri. Itu adalah kejahatan terhadap agama Allah dan Rasulnya, ya dia diperangi kalau demikian, berarti ikut berperang. Wa idza fatahal muslimuna baladan ma, apabila kaum muslimin membuka atau menaklukkan suatu negeri, ma di sini adalah ma ibhamiyah, yaitu terserah negeri yang manapun, umum. Anwa secara kekerasan, bukan perdamaian, tapi memang betul-betul peperangan. Wa khada'a ahlul balad li ahkamil Islam, dan penduduk negeri itu tunduk kepada hukum-hukum Islam. Wa a'tau zimmah, dan mereka memberikan jaminan. Zimmah asalnya adalah jaminan, yaitu jaminan mereka tidak menyerang dan mereka akan tunduk patuh kepada hukum Islam dan mereka membayar jizyah. Kaum muslimin memberikan zimmah, yaitu jaminan keamanan. Yuharrimul islamu dima'a ahli zimmah wa amwalahum. Islam mengharamkan untuk menumpahkan darah ahlu zimmah dan merampas harta benda mereka. Iya, tak boleh.
Karena mereka sudah membayar jizyah, maka mereka mendapatkan keamanan untuk harta benda mereka dan darah-darah mereka. Sesuai dengan kadarnya, bukan kemudian malah melampau dan menjadi lebih tinggi derajatnya daripada kaum muslimin. Wala yahtidul islamu ala ma qad yahsulu minal a'da fi halatil harb. Dan Islam tidak dendam dan dengki terhadap apa saja yang dihasilkan oleh para musuh di masa peperangan. Misalkan sudah terjadi perdamaian, kemudian ada zimmah dan sebagainya, maka Islam tak boleh, ini tahun lalu waktu perang engkau termasuk yang merampas harta bapak saya merampas balik, tak boleh. Sekarang dia sudah jadi kafir dhimmi, tak boleh ada dendam. Masa perang, masa kafir harbi. Tayyib. Bal ya'fu wa yasfah. Bahkan Islam memerintahkan untuk memaafkan dan melewatkan itu semua. Ya, tidak didasarkan atas dendam, tapi ikut syariat walaupun tidak sesuai hawa nafsu kita. Wal jami' ya'rifuna mauqifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahli Makkah yaumal fath. Semua orang yang memang belajar tentunya mengetahui sikap Rasulullah SAW kepada penduduk Mekah pada waktu Fathu Mekah. Tidak kemudian Rasulullah membalas dendam ini dan itu. Pada waktu perang Uhud ada yang mencincang pakcik saya, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, dicincang. Nah sekarang saya sudah menang, saya akan balas mencincang. Tentunya tidak demikian. Secara umum dimaafkan kecuali orang-orang tertentu yang mendapatkan hukum khusus dari Allah dan Rasulnya untuk dihukum mati. Siapa itu? Abdullah bin Abi Sarah, karena memang dia mencaci maki Rasulullah, dan kalau nggak salah ada 2 orang yang lain yang menyebabkan gugurnya kandungan putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlupakan waktu itu. Nah, dia dihukum mati walaupun dia sedang bersembunyi di sekitar Ka'bah. Ini hukum khusus untuk 3 orang. Tapi untuk yang lain-lain yang mencincang masa perang sudah dimaafkan. Amma Islamul Khumaini, adapun Islamnya Khumaini, fayukhalifu hadhihi ta'limati ar-rahimata kullaha. Maka Islamnya dia menyelisihi pengajaran-pengajaran yang bersifat kasih sayang ini semuanya. Fayukharrib, dia meruntuhkan, wa yudammir, menghancurkan, wa yaqtulun nisa awal atfal wasyuyuh, membunuh para wanita, membunuh anak-anak, demikian pula membunuh orang-orang yang tua renta. Bahkan seperti di awal-awal perang di Damaj itu malah mensodomi anak-anak kecil yang ditangkap. Ini gila memang, naudzubillah, khinzir. Wa hum muslimuna fil jumlah. Sementara wanita, anak-anak dan orang-orang tua renta secara umum mereka adalah muslimin. Iya, muslimin dimusuhi oleh Khomeini. Justru ahli kitab tidak dimusuhi. Mengatakan mut Amerika, tapi tatkala ada peletupan sekali aja dari orang-orang Hizbiyun yang kan di sana juga ada ada kaidah juga yang membuat kekacauan. Ada letupan sekali di Son'a, tahu-tahu embassy Amerika dijaga ketat oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Bukan dijaga untuk ditangkap orang kafirnya, tapi malah dijaga jangan sampai ada serangan ke embassy Amerika. Tatkala ada teman kita datang ke situ, katanya mut Amerika, kenapa engkau menjaga tempatnya Amerika? Tahu-tahu orang Rafidhah mengatakan yang kafir Obama, yang sini enggak. Apa macam itu? Padahal yang di sini yang memang aktif jelas. Idza khulifa syai'un min ta'limati sauratil mas'umah, apabila sedikit saja dari pengajaran-pengajaran pemberontakan yang disebutkan itu, yang dikatakan saurah Islamiyah itu diselisihi, wa nidhamuha, demikian pula peraturannya, makanya tidak ikut syariat tapi ikut peraturan sesuka hati mereka. Wa haula'il mutatarrifun, orang-orang ekstrim tadi, inilah yang layak dikatakan ekstrim, bukan kita. Kita tidak sampai membunuhi orang, tidak sampai kalau kalian melakukan bid'ah saya pukuli kalian, nggak ada gitu-gitu. Tapi orang lain yang malah suka memukuli, suka mengkafirkan dan sebagainya. Dan membunuhi orang. Ini Syiah Rafidhah. Mereka lah yang layak dikatakan sebagai orang ekstrim.
Idza qila lahum, apabila ditanyakan kepada mereka, limadza hadza tadlil, untuk apa kalian melakukan penyesatan seperti ini? Ia memutarbalikkan kenyataan dan sejarah. Walimadza hadza tamjidul atifi li Islamil Khomeini, dan untuk apa kalian melakukan pengagungan yang sifatnya adalah perasaan semata kepada Islamnya Khomeini? Walimadza hadza takhabbut, dan kenapa kalian melakukan sikap yang melanggar-langgar seperti ini, melanggar tanpa peraturan? Qalu nahnu nuridu khulqa kal khalaqa ya. Nahnu nuridu khalqa mujtama'in islamiyyin am. Kami ingin menciptakan masyarakat Islami yang bersifat umum. La yatakhallafu anhu ayyu fardin yantami ilal Islam, yang mana tidak tertinggal dari masyarakat Islami ini individu manapun yang memang menisbatkan diri pada Islam. Berarti Islamnya Khomeini masuk. Padahal apa? Mereka adalah perusak. Lalu gimana terbentuk masyarakat Islami? Sementara kita lihat langsung bagaimana mereka menginjak-injak Al-Quran. Bagaimana akan terbentuk masyarakat Islami? Terang-terangan menginjak Quran, baik yang di Sokdah ataupun kalau yang di Zamar, bahkan apa, Qurannya dilumuri dengan kotoran manusia dengan alasan ini Quran tidak sah, tidak sesuai dengan Qurannya Imam Mahdi. Nah, seperti ini gimana terbentuk masyarakat Islami? Walau bil isim, walaupun sekedar dengan nama semata, walaupun tidak sholat dan seterusnya. Waktu masa-masa perang, waktu sudah azan, ada teman di perbatasan bilang pada Syiah yang sedang jaga di sana, "Hei Husi, sholat." Mereka bilang, "Sholat tak wajib." Tunggu Imam Mahdi datang. Sedap sekali hidupmu itu. Sunniyan au rafidiyan au. Baik Sunni ataupun Rafidi ataupun yang lainnya. Gimana akan terbentuk masyarakat Islami sementara mereka sejahat itu, siap untuk apa? Merampas, merompak, menculik dan membunuh. Famasaluhum kamasalil ladzi dakhala suqan ghassatan binnas rijalan wa nisaa. Perumpamaan mereka, perumpamaan orang yang ingin menyatukan segalanya ini tadi dengan istilah Islam, padahal kalau diteliti banyak pengkhianatnya. Ini seperti orang yang memasuki sebuah pasar yang sedang penuh sesak dengan umat manusia, lelaki dan perempuan. Liyad'uhum ila shalah, untuk mengajak mereka menuju kepada sholat. Ini dohirnya baik, jelas apa? Selalu pola-pola itu dohirnya nampaknya bagus, tapi segalanya perlu diteliti. Tidak semua yang dikatakan emas itu memang layak untuk dibeli tentunya. Faja'ala yunadihim qaila, kemudian mulailah mereka, orang ini menyeru kepada semua yang di pasar dengan mengatakan, ayyuhan nas innana ansha'na lakum masjidah. Wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah membangun, membina untuk kalian sebuah masjid. Jelas ini kalam yang baik sampai di sini. Fi ghayatis sa'ah, sangat luas. Tayyib, tidak seberapa luas pun sampai sekarang tak penuh-penuh juga. Tayyib, orang pasar banyak yang tak sholat. Mungkin datang ke masjid cuma untuk apa? Untuk masuk ke bilik airnya, untuk buang hajat, untuk mandi, pas itu tak sholat. Ya banyak yang kayak gitu, ma'ruf. Na'udzubillah, untuk sholatnya tak mau. Fahalummu jami'an li'ada'i sholati fi, maka kemarilah kalian semua, halummu ay ta'alau, kemarilah kalian semua untuk menunaikan sholat di masjid ini. Fasiliti lengkap, sudah sangat luas, semuanya boleh masuk. Wala yata'akharanna ahad, jangan ada satu orang pun yang tertinggal. Ini masih baik, kalam-kalam ini baik. Wala ya'ti kullu wahidin ala ma huwa alaiha, ini yang menjadi masalah. Dan hendaknya setiap orang datang sesuai dengan keadaan dia. Jadi tak ada amar ma'ruf nahi munkar yang mencukupi. Yang sholatnya dengan cara yang sangat batil pun tak mengapa. Di Indonesia banyak, karena memang apa, orang terlalu banyak, ratus-ratus juta. Jadi memang segala sekte puak ada aja. Cara sholat yang aneh, bahkan ada yang sholatnya dari awal sampai akhir pakai bahasa Jawa. Macam mana ini? Ada, aneh. Allah diwajibkan pakai bahasa Jawa juga. Bukan dia taat pada Allah, malah Allah yang harus ikut dia, ikut gaya dia.
sholat laju. Nah, itu juga sholat dengan gaya ayam mematuk. Padahal Nabi mengatakan ini sholat munafikun. Gimana malah macam itu? Katanya aswaja, ikut ahlus sunnah, ikut sunnahnya Nabi. Nabi nggak seperti itu sholatnya. Kalau ikut Nabi malah dikatakan Wahabi. Ini berarti yang betul Nabi Muhammad tuh bagaimana? Al-mutawaddi' biwudu'i al-muhdis bi hadasih. Yang berwudu dengan wudunya, yang berhadas dengan hadasnya, semuanya sholat. Yang penting sholat, walaupun wudunya pun tidak sah, tak masalah. Yang penting sholat. Jadi yang penting bukan ketakwaan hati, tapi apa? Tapi dohirnya sholat, walaupun tidak ikut perintah Allah Ta'ala dan bahkan masih tetap melanggar larangan Allah, tak masalah kata dia. Wal junub bijanabatih, bahkan yang junub pun yang penting sholat, tak masalah. Yang penting sholat, dohirnya sholat. Bal hatal haid wan nufasa, bahkan yang wanita haid dan wanita yang nifas semua wajib sholat, sebagaimana sebagian puak Rafidhah mewajibkan untuk sholat dengan alasan apa? Tak ada dalil dalam Quran wanita itu wanita yang haid dilarang sholat, tak ada. Memang tak ada dalam Quran, tapi hadis Nabi mutawatir, hadis Aisyah dan yang lain-lain. Mereka mengatakan cukup Quran saja. Puak Rafidhah, bukan Rafidhah, apa namanya? Khawarij. Ya, Khawarij, karena salah bicara tadi. Khawarij mewajibkan untuk wanita haid tetap sholat, karena dalam Quran tak ada larangan. Cuma larangan menggauli mereka, tetapi kalau sholat, ya tetap sholat wanita haid. Ini celaka kalau tidak ikut Nabi. Li'annana la naruddu ahada, karena kita tidak menolak siapapun. Qasadna, karena kami menginginkan khalqa mujtama'in islamiyin amin syamil, karena yang menjadi matlamat kami, tujuan kami adalah menciptakan masyarakat Islami yang bersifat umum dan universal. Ini bahasa yang hebat-hebat, liberal. Akhirnya segala keburukan masuk, terserah, tak boleh ada nahi mungkar, yang penting sholat. Tapi prakteknya kalau ahlu sunnah sholat dengan cara Nabi dipandang macam aneh aja, ini makhluk dari planet mana, gambarannya gitu. Tapi yang di luar orang-orang tak sholat didiamkan aja. Wa kulluna ikhwanun muslimun, kita semua adalah saudara muslimun. Padahal banyak yang khawanul muslimin, mengkhianati kaum muslimin, siap membunuhi muslimin. Wala da'iya litasyaddud, tak ada gunanya itu bersikap keras katanya, naudzubillah. Sementara Nabi terkadang bersikap keras. Li'anna tasyadduda yufarriqu baina sufufil muslimin, karena sikap keras itu akan memecah belah di antara barisan kaum muslimin. Kalau begitu tak perlu ada tentara, tak perlu ada polis. Karena apa? Mereka akan bersikap keras kalau mereka ikut syariat. Nggak ada penjahat, tak boleh disikapi keras, berarti polis tak perlu ada kalau begitu. Dengan alasan ini memecah belah, berarti pencuri sila mencuri, perompak sila merompak, nanti gitu. Penipu sila menipu, yang penting dengan cara yang halus. Gimana merompak dengan cara halus? Wa bainama huwa yarfa'u aqiratahu bi hadayan, tatkala orang ini sedang menampakkan aqirah, yaitu apa? Menekakkan lehernya, memang sedang bersuara keras. Dengan igauan ini, ya jelas mengigau. Bagaimana menyatukan muslimin dengan tidak ada nahi mungkar seperti itu? Fuji'a bida'iyatin nasih, dia dikejutkan dengan seorang pendakwah yang memberikan nasihat. Mimman ruziqal fiqha fiddin, dari orang yang diberi oleh Allah pemahaman di dalam agama ini. Wa huwa yaqulu linnas, dalam keadaan dia berkata kepada umat manusia, ayyuhal ikhwatul muslimun hana waktu sholat, wahai kaum muslimin, waktu sholat telah tiba. Ya, kalau waktunya tiba baru ada panggilan, kalau belum waktunya ya jangan adzan. Faqumu, maka bangkitlah kalian. Fatawaddau, berwudulah kalian. Summa shallu salatakum haitsu yunadalaha. Selanjutnya laksanakanlah sholat kalian di mana kalian dipanggil untuk melakukannya. Fa akhadha yu'allimuhumut thaharah. Selanjutnya dia mulai mengajarkan kepada mereka cara bersuci yang baik. Ya, kita menghadap Allah, ikut peraturan Allah, bukan sesuka hatinya. Cara bersuci yang baik. Wa annaha syartun li sihhatis shalah, dan menjelaskan bahwasanya kesucian itu syarat sah untuk sholat, maka tidak boleh sembarang-sembarang. Fasahibul mujtama'il maz'um yastami'u ilaihi bidahsyah,
Sementara pemilik masyarakat yang disangkakan tadi, pemilik dakwaan pembentukan masyarakat Islami tadi, dia menyimak ucapan orang tadi itu, ucapan-ucapan orang tadi bidahsyah dengan keterkejutan. Wa huwa yufakiru liyastahdiral uslub, dan dia berpikir untuk menghadirkan suatu metode, suatu cara alladzi yata'allamuhu diddahadat da'iyah, yang dia pelajari untuk menentang, untuk melawan pendakwah ini. Innahu fakkara wa qaddar, mengambil isyarat dari ayat itu. Dia berpikir dan menetapkan. Summa sarokha sarkhatan syaitaniyah, kemudian dia berseru dengan seruan setan, qailan, dengan mengatakan, ayyuhal ikhwatul muslimun, wahai saudara-saudara muslimin, la tasma'u li hadzal kalam, jangan kalian mendengar ucapan ini. Wal ghaufi, dan buatlah kegaduhan padanya. La'allakum tataghallabun, sehingga kalian menang. Ala hadzal mutasyaddid, terhadap orang yang bersikap keras ini. Ikut sunnah dianggap keras. Wa tusakkituna, dan kalian akan membungkam dia. Ila akhiri tilka sayhatil ya'isah, sampai pada akhir seruan yang putus asa tadi. Ya, walaupun dibungkam, tetap agama Allah akan disempurnakan oleh Allah. Allah akan menyelamatkan orang-orang yang layak diselamatkan. Ilahuna wallahu a'lam.